Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan kali hari ini. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pun pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayatnya yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayatnya yang ke-9, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan pada kesempatan kali hari ini. Kita sama-sama akan belajar bagaimana kisah yang sudah sama-sama kita baca tentang suatu kejadian di mana orang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada banyak kisah yang mengalami kesembuhan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Namun kisah yang kita baca kali ini cukup menarik atau cukup unik. Kenapa cukup unik Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus menyembuhkan orang ini, orang lumpuh ini, atas dasar iman teman-teman mereka. Hal itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya suatu kesatuan hati. Betulnya suatu kesatuan hati di dalam mendatangkan mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu hari ini saya akan memberikan judul buat khotbah saya kali hari ini tentang kesatuan hati yang mendatangkan mujizat. Ya, sebelum kita belajar pentingnya kesatuan hati yang mendatangkan mujizat, tentunya kita akan lebih tahu dulu apa sih itu kesatuan hati. Ya, sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesatuan hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kerukunan, aman, kesepakatan, lega hati, kekompakan. Artinya adalah ada satu kesepakatan di mana ada kekompakan yang terjadi di dalam sebuah tim. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kesatuan hati mendatangkan mujizat. Untuk itu hari ini sama-sama kita akan belajar. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagi kita semua yang hari ini boleh hadir tentang pentingnya kesatuan hati yang mendatangkan mujizat. Yang pertama kita akan belajar kesatuan hati memiliki nilai yang istimewa di mata Tuhan. Yang pertama dikatakan kesatuan hati itu memiliki nilai yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa kesatuan hati itu memiliki nilai istimewa di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita baca dalam
bacaan kita hari ini dikatakan, saya mau katakan bahwa tentunya tidak mudah ya membawa seorang yang lumpuh untuk menaiki sebuah tangga, bahkan dikatakan di dalam firman yang kita baca tadi bahwa teman-teman mereka berusaha untuk memasuki rumah itu. Tapi rumah itu penuh karena sudah terlalu banyak, sudah tersiar kabar tentang kedatangan Yesus. Sehingga mereka susah payah untuk menembus, untuk bisa memasuki rumah itu dan bertemu dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam kesempatan kali ini, ada teman-teman mereka yang memiliki kesatuan hati yang luar biasa. Mereka tidak tinggal diam, mereka tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi. Mereka tidak mementingkan bahwa ya udah kita mundur dengan keadaan ini. Tapi ada berbagai cara yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Intinya apa? Mereka bersatu hati dalam hal ini. Supaya apa? Supaya temannya ini bisa sembuh. Supaya temannya ini bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dikatakan mereka sampai membuka atap rumah. Atap rumah di mana Tuhan Yesus berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan membayangkan atap rumah yang ada di Indonesia. Karena zaman dahulu di daerah sana atap rumahnya tentunya datar dan sangat mudah untuk dibuka. Sehingga ketika mereka berempat membuka atap rumah itu adalah membutuhkan satu kesatuan tim, satu kesatuan hati. Dan bahkan ketika mereka menurunkan teman mereka itu perlu suatu kekompakan. Itu perlu suatu kesatuan hati. Karena kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mudah untuk menurunkan dari atap rumah. Harus tepat di depan Yesus. Salah satu aja lengah, kita tahu pasti akan jatuh. Tapi iman, percaya, bahkan kesatuan hati yang mereka miliki itu mampu membawa teman mereka di hadapan Yesus. Dan yang kedua dikatakan, apa pentingnya kesatuan hati yang mendatangkan mujizat? Yang kedua, kesatuan hati membuka peluang besar bagi orang untuk mengenal Yesus. Ya kita tahu setelah teman mereka ini sembuh, dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Orang lumpuh itu bangun, kemudian dia keluar. Dan tentunya banyak orang yang hadir di situ menyaksikan bagaimana orang lumpuh itu disembuhkan Yesus. Bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Dan saya percaya bahwa di saat kejadian, ya mereka saksikan sendiri. Mereka lebih lagi mengenal Yesus. Mereka tahu, oh ternyata Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Bahwa ternyata Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat. Dan itu membawa banyak orang untuk lebih datang lagi bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus lebih lagi. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Yesus menyembuhkan lebih banyak orang lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang yang sudah tahu, banyak orang yang sudah mengenal Yesus, dan banyak orang yang terus berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Karena mujizat, karena kesembuhan yang dialami orang si lumpuh ini. Dan yang ketiga yang mau kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pentingnya kesatuan hati yang mendatangkan mujizat adalah kesatuan hati dapat mengubah pola pikir yang benar kepada Yesus. Kesatuan hati dapat mengubah pola pikir yang benar kepada Yesus. Artinya apa? Setelah orang-orang banyak itu mengenal Yesus, bukan hanya mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi pola pikir mereka tentang Yesus. Bukan hanya mengenal, pola pikir mereka tentang Yesus tentunya diubahkan. Yesus bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi dikatakan Yesus adalah bisa mengampuni dosa. Dan saya percaya bahwa lewat kejadian ini, ahli Taurat pun mendapatkan suatu pukulan yang telak, mendapatkan suatu pengertian yang telak. Karena dikatakan di situ ahli Taurat sangat-sangat menolak bagaimana pernyataan Yesus
mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Mereka beranggap bahwa yang mampu mengampuni hanyalah Allah sendiri yang mampu mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, dosamu sudah diampuni, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu adalah saya percaya bahwa itu adalah suatu pernyataan yang disengaja oleh Yesus. Supaya apa? Supaya ahli-ahli Taurat ini tahu bahwa orang yang mereka tunggu, bahwa penyelamat, bahwa yang hadir di depan mereka adalah anak manusia yang diutus oleh Bapa. Bukan hanya menyembuhkan, mengampuni, bahkan akan menyelamatkan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Mari kita belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita terus belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi mengubah pola pikir kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mengalami Tuhan, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita. Kita mempengaruhi juga pola pikir teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh juga datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan pada akhirnya sama-sama boleh kita menikmati berkat keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Penutup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan, jangan kita biarkan. Saya mau katakan, jangan kita biarkan kerinduan orang lain untuk mengenal Yesus itu terhambat. Jangan kita biarkan kerinduan orang lain untuk mengenal Yesus itu terlambat. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya, mari saya ajak kita bersatu hati. Saya ajak kita bersatu hati melakukan sesuatu dan terus berjuang di keadaan yang sulit sekarang ini. Jangan mudah menyerah, tapi ayo bangkit. Bersama-sama kita kerjakan bagian kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja membantu kita dan memberikan kuasanya bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan Yesus sudah perintahkan untuk kita lakukan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.